Aneka jenis tanaman sayur yang biasanya ditanam di area sawah dan perkebunan, ternyata juga bisa ditanam di pekarangan rumah. Menanam sayuran di pekarangan rumah memberi manfaat ganda. Selain untuk menghias rumah dan menambah segar suasana, sayur yang ditanam tentu saja bisa mencukupi kebutuhan pangan. Bahkan jika panen melimpah, hasilnya bisa dijual atau dibagikan ke tetangga. Petani di desa sudah lama terkenal berperan penting sebagai salah satu tonggak penghasil pangan. Petani wanita juga memiliki peran yang hampir sama dengan petani laki-laki. Salah satunya adalah kelompok wanita Tani Cempaka dari RT 6 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Borobudak. Kelompok ini berdiri pada 19 Juni 2013. Sejak awal berdiri, kelompok ini sudah berbudidaya tanaman obat keluarga. Kemudian berbudidaya sayur-sayuran dengan memanfaatkan lahan di pekarangan rumah. Sejak awal berdiri, kelompok ini dibina langsung oleh Balai Penyuluh Pertanian Maburay melalui penyuluh pertanian lapangan. Mereka rutin melakukan agenda pertemuan, baik edukasi, sosialisasi, penyuluhan teori, dan praktek yang meliputi proses pembibitan, pengolahan tanah, dan perawatan tanaman. Kami dari kelompok wanita tani di RT 6 ini belajar pengolahan, belajar menanam, belajar cara memupuk. Kemudian setelah itu kami panggil Ibu PPL. Nah, kami panggil Ibu PPL untuk melajari kami. Nah, tentang pembibitan, penanaman, penyamaian dulu ya. Nah, penanaman, penyamaian. Nah, umpama contohnya yang seperti yang ada di samping sini. Nah, lalu akhirnya berjalan lancar. Mulai tanggal 19 Juni 2013. Untuk proses pembibitan dan pengolahan tanah dikerjakan bersama-sama dengan anggota kelompok tani. Kemudian, dalam proses perawatan tanamannya dibagikan kepada anggota kelompok untuk diletakkan di area pekarangan rumah masing-masing. Yang menghemat pengelolaan tanaman bagi kami mengenai bersama di kebun bibit, ditanam di playback, kemudian dibagi ke anggota. Kemudian pemanfaatannya kah? Nah, pemanfaatannya hasil budidaya yaitu untuk konsumsi anggota. Nah, kemudian kalau ada lebih kami dijual. Nah, kalau ini pakai kami sendiri kayak gitu nah. Bisa juga untuk kelompok bersama gitu bisa juga. Sejauh ini beragam jenis sayuran telah dibudidayakan oleh kelompok tani ini, mulai jenis sayur terong, tomat, cabai, seledri, sawi, kangkung, dan sayuran lainnya. Contohnya umpama tanaman terong, tomat, lombok, sop, sawi, kangkung, nah banyak lagi yang lainnya. Metode tanamnya yang ditanamkan umpama playback, nah penanaman dalam playback, kemudian pot, kemudian di pekarangan, nah kemudian sistem gantung. Hasil dari budidaya sayur dalam kelompok tani ini digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Apabila hasil dari budidaya tanaman melimpah, maka sebagian hasilnya akan dijual atau dibagikan ke tetangga sekitar rumah. Semua keduanya untuk kebutuhan sehari-hari ya juga, kemudian dijual, kalau lebih dijual. Pernah sudah kami jual. Pernah sudah, soalnya kami ini lama sudah. Kada pernah
kami kada pernah istirahat tuh nah, jalan terus soalnya kami ada harisannya. Ada harisannya, ada semuanya sudah kami ada. Struktur organisasinya sudah lengkap untuk kami. Jadi tinggal berjalan aja lagi. Alhamdulillah. Sebagai pendamping kelompok wanita tani Cempaka, Mas Elna Gayatri mendukung apa yang telah dilakukan dari kelompok ini. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya mendukung program ketahanan pangan keluarga dan masyarakat. Dalam proses binaannya, ia selalu mengimbau kepada anggota kelompok tani agar menerapkan sistem pertanian organik, yaitu teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami sebagai pupuk dan menghindari bahan-bahan kimia sintetis sebagai pestisida. Tanggapan kami, menurut kami sangat bagus sekali budidaya di lahan pekarangan, apalagi untuk kawiti cempaka ini. Dan kami sangat mengharapkan untuk budidaya ini secara organik. Artinya kalau pemupukan tidak memakai kimia dan pengendalian hama tidak memakai pestisida. Karena itu untuk tanaman pekarangan ini sangat membantu karena bisa sebagai sumber pangan dan sumber gizi keluarga. Dalam berbudidaya sayuran, tanaman sayur yang termasuk dalam kategori mudah, cepat panen ialah sayuran bayam dan kangkung. Sementara tanaman sayur yang tergolong sulit ialah jenis tanaman cabai karena tanaman ini membutuhkan ekstra khusus dalam segi perawatan. Kalau menurut kami semua tanaman pekarangan itu mudah aja asal ada kemauan, terutama untuk sayuran. Itu apalagi sayuran bayam, kangkung itu tinggal sebar aja benihnya sudah tumbuh. Kemudian tanaman tadi sayuran, tanaman buah, tanaman hias, sulit lah biasanya tanaman yang cabai agak sulit, biasanya ada keriting daun, ada antrak, itu sulit dikendalikan karena itu penyebabnya virus. Kadang bila pemeliharaan kurang bisa menyerang. Hal yang harus diperhatikan sebelum berbudidaya memanfaatkan pekarangan rumah ialah menentukan jenis tanaman, metode tanam, gizi dan nutrisi tanaman, serta umur tanaman. Yang harus diperhatikan, kita harus bisa memilih tanaman apa saja yang misalnya tumbuhnya yang mau dinaung, ada yang dinaung, ada yang mau di panas matahari, itu kita harus perhatikan. Jadi meletakkannya tuh harus sesuai dengan keinginan tanaman itu. Kemudian yang harus diperhatikan gizi dari tanaman itu yang dihasilkan. Kemudian umur tanaman juga harus diperhatikan, ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau kita menginginkan umur yang pendek, misalnya sayuran-sayuran yang berumur pendek. Ada alternatif metode tanam selain menggunakan media pot atau polybag dalam memanfaatkan lahan pekarangan rumah, yakni metode hidroponik. Secara sederhana, hidroponik adalah metode budidaya tanaman dengan menggunakan air yang diperkaya nutrisi, bukan tanah. Wadah yang digunakan untuk metode tanam hidroponik antara lain dengan memanfaatkan pipa ataupun botol bekas. Kalau metode tanam biasanya memakai tabu lampot. Tabu lampot itu kan tanaman buah di dalam pot. Kemudian pakai polybag, pakai pot-pot. Kemudian ada metode secara hidroponik. Hidroponik itu tanaman yang tidak memakai media tanah tetapi memakai media air. Itu bisa memanfaatkan botol-botol bekas, paralon dan lain-lain. Terus kapur secukupnya, kita tambahkan kapur secukupnya.
Secukupnya saja. Ya kalau ada barang bekas aja dahulu. Contohnya bekas minyak, bekas beli beras. Kalau bisa ini didiamkan dahulu selama 3 sampai 4 hari baru ditanam.